Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yaitu Wahyu Andrianto dan Zuhratul Mufidah pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan materi mengenai macam-macam media dan bahan ajar non-cetak bukan online. Baik, pembahasan yang pertama adalah mengenai media pembelajaran non-cetak dan bukan online. Media merupakan segala bentuk alat yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di kelas. Fungsi media dalam kegiatan pembelajaran tidak hanya sekedar alat peraga bagi guru, melainkan juga sebagai pembawa pesan-pesan informasi dan pesan-pesan pembelajaran yang dibutuhkan oleh peserta didik. Penggunaan media pembelajaran sangat membantu aktivitas proses belajar mengajar di kelas, terutama peningkatan hasil belajar siswa. Penggunaan media belajar turut menentukan keberhasilan dan kualitas pembelajaran. Media memiliki kekuatan positif yang mampu membuat proses pembelajaran menjadi lebih kreatif dan dinamis. Saat ini, peran media sangat diperlukan dalam proses pembelajaran. Karena media bukan hanya sekedar alat bantu, tetapi sudah merupakan bagian yang penting dalam sistem pendidikan dan pembelajaran. Media non-cetak bukan online merupakan media yang menggunakan teknologi sebagai alat bantu yang digunakan untuk membantu guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam dunia pendidikan yang dituangkan dalam teknologi non-cetak. Di antara berbagai jenis media belajar non-cetak bukan online, ada bahan ajar display, kemudian OHT atau Overhead Transparencies, audio, dan juga video. Yang pertama, media ajar display. Jenis bahan ajar ini agak berbeda sifat dan karakteristiknya dengan jenis bahan ajar cetak maupun non-cetak lainnya. Karena isinya meliputi semua materi tulisan maupun gambar yang dapat ditampilkan dalam kelas, kelompok, maupun perorangan tanpa menggunakan alat proyeksi. Contoh media ajar ini adalah flip chart dan adhesif. Gambar pertama tersebut menunjukkan gambar flip chart dan yang kedua adalah gambar adhesif, termasuk juga gambar yang ketiga. Nah, pada umumnya bahan ajar jenis display ini digunakan oleh guru pada saat menyampaikan informasi kepada siswanya di depan kelas. Kemudian yang kedua adalah media ajar Overhead Transparencies atau OHT. Nah, OHT merupakan salah satu jenis media ajar non-cetak yang memasukkan unsur-unsur berupa image tekstual, grafik, gambar, dan sebagainya dalam suatu lembar transparan yang dapat dipresentasikan di depan kelas dengan menggunakan overhead projector atau OHP. Nah, OHP itu merupakan salah satu alat yang digunakan untuk memproyeksikan gambar atau visual yang ada di dalam transparansi di atas permukaan kaca, yang apabila lampu OHP dinyalakan, maka transparansi tersebut akan terproyeksikan. Kemampuan lensa yang ada di dalam OHP memungkinkan terjadinya pantulan gambar atau tulisan menjadi lebih besar dari aslinya dan tampil dengan cahaya yang cemerlang. Nah, jadi gambar dari OHP itu adalah seperti ini. Nah, kemudian dengan menggunakan media transparansi yaitu seperti mika seperti ini, nah bisa dicetak ataupun ditulis tangan secara manual dan kemudian diletakkan di atas OHP tadi. Setelah itu alat akan memiliki sebuah cahaya seperti itu ya.
dan akan dipantulkan oleh sebuah lensa dan diproyeksikan. Nah, prinsip kerja dari OHP ini sama halnya dengan proyektor ya. Nah, OHP ini digunakan pada saat belum adanya proyektor pada zaman dulu. Keunggulan media OHT: penyampaian pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif apabila dibandingkan dengan menggunakan papan tulis. Kemudian transparansi tersebut juga dapat dikopi, dapat dipakai guru dalam menyampaikan pokok-pokok materi. Guru dapat mengatur, mengurutkan, dan merevisi materi yang akan disajikan. Guru juga dapat memakainya secara berulang-ulang. Mudah membuatnya, tulisan dapat dihapus, ditambah, atau dikurangi. Sementara kekurangan dari penggunaan media OHT, yang pertama yaitu urutan penyajiannya mudah kacau jika sebelumnya tidak dipersiapkan secara sistematis. Kemudian tergantung adanya listrik. Jadi, jika mati listrik, alat ini juga tidak dapat digunakan. Bagi sekolah tertentu, pengadaan peralatannya masih dirasa cukup mahal. Kemudian, bahan ajar audio. Audio merupakan sesuatu yang berkaitan dengan indera pendengar, di mana pesan-pesan yang disampaikan dituangkan dalam bentuk lambang-lambang auditif, baik secara verbal atau ke dalam kata-kata atau bahasa lisan maupun non-verbal, yaitu dalam bentuk musik, instrumen, dan sebagainya. Akan tetapi, pembelajaran yang menggunakan media belajar yang berupa audio akan menjadi kurang efektif apabila diterapkan pada peserta didik yang mengalami gangguan pendengaran. Nah, terkadang guru memandang remeh kontribusi suara, musik, dan kata-kata yang diucapkan dalam proses pembelajaran. Suara, musik, dan kata-kata dapat digunakan untuk pengajaran langsung, terutama untuk pengajaran bahasa. Nah, salah satu contoh program audio misalnya adalah siaran radio. Siaran radio dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dan mampu menjangkau jumlah siswa yang banyak dan tersebar. Di samping siaran radio, contoh lain program audio adalah kaset audio. Kaset audio dan tape lebih menguntungkan dibandingkan dengan siaran radio karena dapat direkam dan digunakan siswa kapan saja dan dimanapun mereka berada. Kemudian, peran media audio. Nah, yang pertama, memberi ilustrasi yang lebih hidup, sehingga dapat membuat pembelajaran menjadi lebih jelas dan tidak membosankan. Kemudian yang kedua, untuk menjadi pemicu belajar dengan teknik tertentu, misalnya untuk pengajaran cara berdebat dengan memperdengarkan rekaman dua orang yang sedang berdebat. Untuk pengajaran cara melakukan kritik dengan mendengarkan rekaman suatu diskusi yang bersifat kritis. Dan yang terakhir, sebagai alat pembelajaran utama yang memperdengarkan uraian tentang keseluruhan materi yang diajarkan. Misalnya pada pengajaran massal yang diberikan melalui siaran radio ataupun melalui rekaman program audio yang disebarkan secara luas. Media ajar yang terakhir adalah video. Video dan televisi merupakan bahan ajar mencetak, bukan online, yang kaya informasi dan lugas untuk dimanfaatkan dalam program pembelajaran, karena dapat sampai ke hadapan siswa secara langsung. Di samping itu, video menambah suatu dimensi baru terhadap pembelajaran, karena video dapat memberikan gambar bergerak kepada siswa, di samping suara yang menyertainya sehingga siswa merasa seperti berada di suatu tempat yang sama dengan program yang ditayangkan dalam video tersebut.
Sedangkan yang termasuk kategori video adalah segala sesuatu yang memungkinkan sinyal audio dapat dikombinasikan dengan gambar bergerak secara sekuensial. Contoh program video ini antara lain kaset video dan siaran televisi. Program video dapat dimanfaatkan dalam program pembelajaran, di antaranya dapat memberikan pengalaman yang belum pernah diketahui oleh siswa. Misalnya, proses sirkulasi darah yang sangat kompleks atau dapat melihat dengan nyata sesuatu yang pada awalnya tidak mungkin dapat dilihat. Kelebihan media video. Yang pertama, dapat menggambarkan gerakan, keterkaitan, dan memberikan dampak terhadap topik yang dibahas. Kemudian yang kedua, dikombinasikan antara gambar dengan gerakan, dan yang ketiga yaitu fleksibel dan mudah diadaptasi. Nah, demikian materi mengenai media belajar non-cetak dan juga bukan online. Selanjutnya akan diberikan materi mengenai bahan ajar non-cetak dan non-online oleh saudara Zuhratul Mufidah. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai bahan ajar non-cetak yang kedua. Pengertian bahan ajar. Bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan yang memungkinkan siswa untuk belajar.
Terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahan ajar audiovisual ini. Yang pertama, guru harus mempersiapkan unit pelajaran sebelum memilih media audiovisual yang tepat untuk digunakan. Yang kedua, guru harus mengetahui durasi media audiovisual dan menyesuaikannya dengan jam pelajaran. Yang ketiga, guru harus mempersiapkan kelas meliputi siswa dan penjelasan mengenai isi film atau video yang akan diputar serta persiapan peralatan yang akan digunakan. Dan yang terakhir, setelah pemutaran video, guru hendaknya melakukan refleksi dan tanya jawab untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa. Adapun kelebihan dari bahan ajar audiovisual ini, yaitu memperjelas penyajian pesan sehingga tidak terlalu bersifat verbalistik. Yang kedua, mengatasi perbatasan ruang, waktu, dan daya indera. Bahan ajar audiovisual ini juga dapat membantu objek yang terlalu besar maupun kecil sehingga dapat digantikan dengan gambar, film, atau video. Kejadian pada masa lalu dapat ditampilkan lagi lewat rekaman video maupun film dalam bahan ajar audiovisual ini. Dan juga konsep yang terlalu luas seperti Gunung Merapi, gempa bumi, dan lain-lain juga dapat divisualisasikan. Namun bahan ajar audiovisual ini juga memiliki kelemahan, yaitu biaya pengadaannya relatif mahal dan membutuhkan effort yang lebih besar. Selanjutnya, jika guru tidak terlalu aktif, maka siswa akan cenderung menikmati visualisasi dan suaranya saja. Yang ketiga yaitu bahan ajar display. Bahan ajar display merupakan bahan ajar yang disampaikan melalui tampilan gambar, kartun, poster, dan objek-objek tiga dimensi atau material belajar lainnya. Pada umumnya, bahan ajar display ini digunakan oleh guru pada saat menyampaikan informasi kepada siswa saat di depan kelas. Ada 3 jenis bahan ajar display, yaitu flip chart, adhesive, dan realia. Flip chart yaitu kumpulan ringkasan, skema, gambar, tabel yang dibuka secara berurutan berdasarkan topik pembelajaran. Sedangkan adhesive yaitu jenis bahan ajar display yang diletakkan pada permukaan display dengan cara-cara tertentu. Dan yang ketiga yaitu realia, yaitu jenis bahan ajar display yang berupa bahan-bahan yang nyata seperti spesimen biologi, insektarium, batu-batuan, uang, dan lain-lain. Lalu apa saja kelebihan dari bahan ajar display? Yang pertama yaitu sifatnya yang konkret, sehingga gambar atau foto lebih realistis. Gambar dapat mengatasi masalah batasan ruang dan waktu karena tidak semua benda, objek, atau peristiwa dapat dibawa ke dalam kelas. Selanjutnya yaitu dapat diletakkan dengan mudah di ruangan kelas dan harganya relatif murah. Bahan ajar display juga menarik perhatian siswa sehingga dapat meningkatkan motivasi belajarnya dan mampu memperjelas arti serta menyederhanakan informasi yang kompleks. Terdapat 2 kekurangan pada bahan ajar display ini. Yang pertama, yaitu terlalu kecil untuk dimanfaatkan dalam proses pembelajaran, kecuali telah dirancang khusus untuk keperluan tersebut. Dan yang kedua yaitu jenis bahan ajar display menggunakan media diam, sehingga tidak cocok untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan karakter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Inilah yang terbaik yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.